في هذا العام من بين حوالي 800 ألف مسلم أموا البيت الحرام لأداء مناسك الحج من أقطار الأرض ومن كل فج عميق، سنكون مع 8 حجاج قطعوا 8,000 كيلومتر من باندونغ إلى مكة ليعيشوا أجمل أيام حياتهم لتحقيق حلم العمر. Sampai panen itu butuh waktu udah ditanam sampai ke panen butuh waktu 100 hari lah. 100 hari. Ayeuna nuju di dieu gacan panen kayak bade mun wih ti dieu namanya menuju musim panen di Indonesia teh. Ti mimiti ngawitan macu, terus tebar, terus nunggu bibit, terus gitu langsung dibajak sama mata lektor. Dari bajak, umur bibit itu sudah 1 bulan, baru ditanam. Saya mah dari mulai keluargaan, saya mah mulai bertani, belajar tani, sampai sekarang nggak akan dilepaskan, mah. Makanya saya mah sangat merindukan kepada hasil tanaman saya yang di Indonesia itu, supaya betul-betul sekarang kelihatan hasilnya. Nggak ada sekarang mah, nggak ada yang ikut sama keluarga itu. Nggak ada yang ikut sama keluarga, cuman bapak sang ibu. Jadi selama pandemi corona yang lalu, memang kami mengalami beberapa kesulitan, diantaranya terutama para guru, kami tidak bisa melakukan pengajaran secara langsung. Adapun pengajaran yang kami lakukan adalah secara online. Dan juga pada saat itu, selain karena adanya corona, juga saat itu ayah saya juga meninggal, sehingga waktu itu adalah waktu yang tidak mudah sebetulnya bagi saya, karena selain mengajar juga harus dari jarak jauh, kemudian juga ayah saya juga meninggal. Dan tapi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillah semua itu telah selesai, semua itu telah dapat kami lalui dengan pertolongan Allah. Karena ayah saya dikenal sebagai orang yang baik, maka saya juga harus berperilaku yang baik untuk menunjukkan bahwa memang ayah saya mengajarkan hal-hal yang baik kepada saya. Dan itu saya terapkan, dan itu berusaha saya terapkan selama pelaksanaan ibadah haji yang lalu.
Perasaan saya sekarang saat ini sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata, sangat sulit diucapkan dengan kata-kata. Saya begitu bahagia sekali bisa berada di Mekah ini. Saya bisa berada di depan Ka'bah. Merinding sekali badan saya rasanya ketika saya harus berdoa di depan Ka'bah. Luar biasa. Tempat yang sangat agung ini akhirnya bisa saya datangi. Saya bisa berada di depannya, saya bisa berdoa bersama istri saya, bersama rekan-rekan saya. Sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata perasaan saya ketika saya berada di sini. Bertahun-tahun saya bermimpi datang ke sini dan akhirnya saya bisa berada di sini untuk melakukan ibadah haji dan berdoa di depan Ka'bah. Sangat luar biasa, saya sangat terharu ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan kita memulai tawaf bersama istri saya. Di situ saya berasa Allah tuh dekat dengan kita. Perasaan saya sangat terharu. Tidak sadar, air mata menetes, begitu bahagianya. Akhirnya saya bisa melakukan ibadah haji, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa berdoa di depan Ka'bah. Bisa memohon kepada Allah apa yang saya inginkan. Subhanallah, sangat luar biasa bagi saya. Saya sangat bahagia sekali, sangat terharu sekali. Semua bercampur aduk perasaan saya. Tentu saja setelah tawaf itu merupakan momen yang sangat mengharukan. Karena apapun yang dilakukan di Masjidil Haram itu merupakan impian saya sejak dulu. Apalagi melakukan tawaf di Masjidil Haram itu merupakan salah satu kewajiban dari rangkaian umroh maupun rangkaian haji. Alhamdulillah. Tentu saja sangat senang ya karena banyak sekali pengetahuan, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari teman-teman segrup, dari teman-teman seperjuangan yang insya Allah akan membawa saya menjadi lebih baik dan membawa saya juga menjadi seorang yang makin istiqomah dalam melaksanakan ibadah ini. Saya merasakan seperti tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ataupun dengan doa. Karena perasaan saya sangat senang, bahagia, dan juga bercampur dengan sedih karena tidak bersama dengan orang tua yang saya sayangi, yaitu ayah saya. Ketika pertama kali melihat Ka'bah, saya merasa sedih. Karena harusnya bukan saya, tapi ayah saya yang melihatnya. Setelah menyelesaikan tawaf, kami meminum air zam-zam. Setelah kami capek, kami meminum air zam-zam, maka luar biasa perasaan kami. Dahaga, haus, hilang seketika. Dan kami juga takjub kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air yang sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim, ada sampai saat ini, padahal di sekitarnya, padahal di sekelilingnya banyak sekali bebatuan, gunung-gunung yang berbatu. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya menjadi pembimbing, tentu ada rasa bahagia karena saya bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang datang bersama-sama untuk beribadah kepada Allah. Tapi pada saat-saat tertentu, terkadang ada rasa takut, ada beban tanggung jawab yang diemban sebagai pembimbing. Tapi semuanya kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan menjadi pembimbing tiada lain kecuali hanya untuk menemani para jemaah melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus terang, saya sendiri sebelum datang ke Mekah tidak bisa membayangkan Mekah itu seperti apa. Tetapi ini yang saya rasakan. Saya beberapa kali mimpi bahwa saya berada di suatu kota dengan kondisi di mana areanya berbatu, berbukit, tetapi rakyatnya makmur, banyak bangunan-bangunan megah dan tidak kekurangan air. Di mana orang begitu ramai-ramai ke masjid ketika melaksanakan ibadah dan ternyata itu adalah Mekah. Mirip sekali dengan apa yang dalam mimpi saya. Padahal saya sebelumnya tidak pernah memimpikan Mekah itu seperti apa. Subhanallah, sangat luar biasa. Kota yang sangat luar biasa ini. Banyak keajaiban di kota Mekah ini. Dimulai dari pembuatan kainnya yang terbuat dari sutra, kemudian benang emas ataupun benang putihnya juga terbuat dari emas dan perak. Alhamdulillah bisa ngelihat ke sana, rasanya senang sekali dan juga sangat takjub ya melihat bagaimana kita sebagai umat muslim menyediakan pakaian untuk Ka'bah kita. Dan melihat mendengarkan penjelasan dari pembimbing yang menjelaskan sangat luar biasa ya ngelihat harga yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk pembuatan satu kiswah untuk 1 tahun. Tapi terlepas dari hal itu, bagaimana, mungkin bukan melihat dari harga, tapi bagaimana kita sebagai umat muslim memuliakan Ka'bah kita, rumah Allah yang mana Ka'bah itu menjadi satu kiblat ketika kita sholat, menjadi Ka'bah menjadi kiblat umat muslim di seluruh dunia, yang setiap harinya, setiap detiknya umat muslim melakukan tawaf di Ka'bah itu. Saya berkecimpung di perpustakaan sejak saya menyelesaikan kuliah saya dari McGill University. Saya kuliah itu berangkat tahun 92, selesai tahun 94.
Kalau di Haromen Library itu koleksinya untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk dewasa, semuanya ada. Karena seluruh masyarakat menggunakan perpustakaan itu di sekitar kota Makkah. Kalau perpustakaan Haromen itu yang dilayani masyarakat, seluruh masyarakat sekitar Mekah. Siapapun boleh masuk, termasuk saya. Pada saat itu saya bertanya apakah boleh saya meminjam sesuatu, meminjam buku dari perpustakaan Harom. Pustakawannya bilang boleh katanya, hubungin kami lewat ini diberitahu emailnya dan sebagainya. Saya ingin bersama suami saya saat ini, tetapi keadaan yang membuat saya harus berangkat duluan ke Tanah Suci. Tapi itu mungkin demi kebaikan dia. Apa yang baik buat Allah, pasti baik buat manusia. Itu perasaan yang luar biasa. Kami bersama-sama dari mulai awal dari Indonesia sampai ke sini, kami bersama-sama, kami saling menolong, kami saling melindungi, dan itu perasaan yang luar biasa. Kebersamaan itu yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun juga. Kami bersama-sama melakukan tawaf di sini, dan itu perasaan yang luar biasa bahagia. Kami seperti saudara. Tidak ada perbedaan di antara kami. Kami semua adalah bersaudara. Pejabat, siapapun yang ada di Indonesia, tetapi di sini kami adalah saudara. Kami satu semuanya.